Kamu tidak perlu khawatir, putriku. Tidak ada yang bisa memaksamu. Sampai aku hidup. Anda tidak perlu khawatir. Faites vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Ada apa semua ini? Ini adalah hadiah untuk putrimu. Ini bukan hadiah tapi jebakan untuk putriku. Dan dia tidak akan terjebak dalam perangkap ini. Bawa semuanya kembali bersamamu. Ayo putri, berhenti. Biarkan aku melihatmu. Tuan telah berbohong padaku. Kamu tidak tertarik. Tapi kamu adalah cinta. Karena untuk membuat seseorang kurang tidur, hanya tidur yang bisa melakukan itu. Dan kecantikanmu tidak seharusnya memerintah rumah. Itu harus menguasai hati. Sekarang Anda dapat menganggapnya sebagai hadiah atau jebakan Anda. Kamu harus memakainya. Karena Tuan Muda telah memutuskan. Aku sudah memberitahumu. Ambil semuanya dan pergi dari sini. Aku tidak ingin menikahkan putriku dengan suamimu. Tidak pernah. Saya di sini bukan untuk membawa hadiah. Saya ingin menyelamatkan putri Anda dari Tuan. Dengarkan aku. Dengarkan aku sekali. Lalu apapun yang Anda putuskan. Ibu ini tidak adil. Ini salah hubungannya dengan kakak ipar. Kenapa kamu tidak mengatakan apapun kepada saudara? Mengapa kamu tidak menjelaskannya? Dia seharusnya tidak melakukan pernikahan kedua. Putriku, aku tidak punya hak untuk mengatakan ini pada saudaramu. Mengapa? Kenapa kamu tidak punya hak ini? Kamu adalah seorang ibu. Siapa yang akan bertanya padanya jika kamu tidak bertanya padanya? Ayahmu. Dia membuat semua keputusan. Dia ingin izin. Jadi dia memberinya izin. Omong-omong, perempuan tidak mempunyai hak untuk berbicara dalam urusan laki-laki. Perempuan tidak punya hak tapi laki-laki punya semua hak. Dia tidak bisa melakukan pernikahan kedua karena saudara perempuannya tidak mengizinkannya. Dan omong-omong dia memiliki pernikahan cinta dengan saudara perempuan Benazir. Mengapa dia membutuhkan istri kedua?
Zahida tidak menanyakanku pertanyaan seperti wanita pemberontak terpelajar. Apa yang terjadi denganmu? Laki-laki tidak memerlukan izin dari perempuan. Ibu, jika seseorang melakukan kesalahan yang sama padaku, atau seseorang juga menghina hak saya, akankah kamu tetap diam meski begitu? Maukah kamu diam saja seperti ini? Jawab aku. Kenapa kamu menggangguku? Pergi dari sini. Salam Nyonya. Salam, Paman Gulab. Apa kabarmu? Syukurlah aku baik-baik saja. Kamu masuk ke dalam. Ya, di mana Asyar? Asyar keluar menemui seseorang beberapa waktu lalu. Bukankah kamu memberitahunya bahwa kamu akan datang ke sini hari ini? Tidak, saya pikir dia pasti ada di sini. Saya hanya lewat. Saya pikir saya harus bertemu dengannya. Saya bisa meneleponnya jika Anda berkata begitu. Tidak, Paman, itu tidak diperlukan. Maukah kamu membawakanku segelas air? Bagus. Itu adalah pukulan yang bagus. Terima kasih. Haruskah saya mencoba? Tentu saja. Tapi menurutku aku tidak bisa melakukannya. Kenapa tidak bisa terjadi? Kamu hanya perlu fokus saja. Menghitung jarak dan menggunakan kekuatan. Itu akan terjadi. Oke. Tidak apa-apa, ini pertama kalinya bagimu. Kamu mengajariku atau aku tidak bisa melakukannya? Bola. Oke, biarkan aku membantu. Baiklah. Hanya siku lurus. Lurus, postur lurus. Tepat di depan bola. Sekarang hitung daya yang Anda butuhkan. Oke. Dan, memukul. Lanjutkan. Melihat. Saya melakukannya. Kamu adalah guru yang baik. Kamu adalah siswa yang baik. Semuanya tampak tidak lengkap tanpamu. Kita harus melakukan semuanya bersama-sama. Bukan begitu. Kita hanya lengkap bersama-sama. Anda tahu mereka mengatakan bahwa dalam cinta 1 tambah 1 adalah 1. Sebaiknya kita minum teh. Oke, ayo pergi. Nyonya yang terhormat, air. Aku akan pergi dan membuatkan kopi yang enak untukmu. किस्मत का अब समझे हमने
Halo. Ya, saya Sajid berbicara. Siapa kamu? Ya, itu Zahir yang berbicara dari Mahdumabat. Kami telah berbicara beberapa kali sebelumnya. Anda mungkin ingat. Zahir. Ya, Zahir, ya, aku ingat kamu. Ya, Tuan Zahir berbicara. Berita apa yang kamu dapat hari ini? Saya membutuhkan sedikit bantuan Anda. Berbicara, sebenarnya Tuan Sajid. Putra rekan Daud di Mahdumabat kami. Sebenarnya Tuan Sajid. Saya tidak kenal siapapun di seluruh kota ini. Yang aku dapat percaya selain Mahen Ibrahim. Itu akan menjadi bantuan besar jika Anda dapat membantu saya. Tidak apa-apa Tuan Zahir, tapi saya tidak bisa menjawab Anda dengan meminta Anda dari ini. Mahen, kamu memberiku waktu, saya akan memberitahu Anda. Lihat Tuan Sajid, ini masalah hidup seseorang. Saya tahu bahwa di Mahdumabat kami, tidak ada kehidupan yang begitu penting. Bahwa seseorang akan memikirkannya. Tapi aku sangat yakin. Saya sangat yakin Anda akan memikirkannya. Saya akan menunggu tanggapan Anda. Baiklah. Selamat tinggal. Terima kasih. Ya, Sajid berbicara. Apa? Siapa dia? Oke, jika ini masalahnya. Bukan begitu. Mereka harus menghubungi polisi setempat. Nyonya, polisi setempat berada dalam kendali mereka. Itu tidak akan membantu. Nyatanya, nyawa gadis malang itu akan berada dalam bahaya. Baiklah, jika kamu benar-benar berpikir seperti itu yang dikatakan reporter itu benar, maka kita harus membantunya. Tapi sebelum itu pastikan, itu seharusnya bukan masalah ilegal. Tidak akan seperti itu. Saya kenal dia, saya sudah bertemu dengannya beberapa kali. Dia pria yang sangat baik, itu akan baik-baik saja. Baiklah. Maka kamu harus membantunya. Dan bersamaan dengan itu, terus beritahu aku juga. Baiklah. Paman Gulab. Paman Gulab. Ya, Ayah. Apakah Mahen datang? Ya, Nyonya memang datang. Dia bertanya tentangmu. Dia duduk sebentar. Aku bilang kamu tidak di sini lalu dia pergi. Apakah dia baik-baik saja? Dia tidak bertanya atau mengatakan apapun. Dia hanya minum segelas air dan pergi. Baiklah, bawakan kopi untukku. Aku tidak akan pergi kemanapun meninggalkan kalian berdua di sini. Saya telah memutuskan. Anak perempuanku, kami tidak ingin mengusirmu dari kami. Tapi putriku, jika kamu tinggal di sini, kami tidak akan bisa menyelamatkanmu dari Tuan. Lihat putriku. Kami sangat lemah. Dia adalah putra dari Tuan yang lebih tua. Dia akan menjemputmu. Kemana dia akan membawaku? Kenapa dia mau membawaku? Apakah aku miliknya? Kamu sangat polos putriku.
Orang-orang berkuasa ini, mereka menganggap orang miskin seperti kita seperti miliknya. Keberadaan kita di depan mereka, itu bahkan lebih sedikit dari mainan tanah liat. Bano, kami tidak akan mengirimmu ke sana selamanya. Hanya untuk beberapa hari. Maka aku dan ayahmu akan datang kepadamu. Kami akan menerimamu kembali bersama kami di sini. Tapi untuk saat ini, karena saat ini sangat penting bagimu untuk pergi, putriku. Jika kalian berdua tidak ingin aku bersamamu, maka jangan pelihara aku, cekik aku dan bunuh aku. Kubur aku di rumah ini. Saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Tapi jangan kirim aku dengan pria asing. Ibu aku tidak ingin pergi, tolong jangan biarkan aku pergi. Aku tidak akan pergi, aku sudah memberitahumu. Tidak, putriku, tidak. Jangan mengatakan hal seperti itu. Jika kamu mengatakan hal seperti itu, saya akan mati. Lihat putriku, ayahmu telah menyiapkan segalanya. Dan istri tuan muda telah menghiburnya. Jangan keras kepala. Jangan keras kepala Bano, tinggalkan sifat keras kepalamu. Saya tidak ingin pergi. Aku tidak ingin pergi, Ibu. Ayolah Bano, bangun dan bersiap-siap. Kita harus pergi putri, ayolah. Sekarang ayolah. Sekarang ayolah. Ayo pergi. Ayo pergi. Ya, bicaralah. Tuan muda. Untuk pernikahan. Sebentar lagi dengan Molvi. Dia meninggalkan rumah itu. Kamu ada di mana? Saya akan pergi. Aku akan mencapainya sebelum itu. Kamu belum pergi. Pergi dengan cepat. Jika kamu sedikit terlambat, seluruh rencana ini tidak akan ada gunanya. Saya baru saja pergi. Bagaimana penampilanku? Sangat senang. Menurutku kamu tidak sebahagia ini. Bahkan saat kamu menikah denganku. Terus terang. Kamulah alasan kebahagiaan Benazir ini. Seperti yang kamu punya. Membawakan hadiah untuknya di sana. Sejujurnya, kamu tahu, kamu telah memenangkan hatiku. Menguasai. Kamu berusaha membuatku bahagia. Tapi kamu tidak membutuhkannya. Sekarang aku tahu betul. Itulah statusku. Dan aku juga tahu milikmu. Cinta untukku. Ya, tapi ada satu hal yang bagus, Tuan. Saya tidak salah lagi. Lihat Benazir. Malam hari ini sangat berharga. Saya tidak bisa menyia-nyiakannya dengan berbicara dengan Anda. Dipahami? Aku pergi. Apa yang terburu-buru, Tuan? Biarkan aku melihatmu. Entahlah setelah menikahi gadis itu.
Kamu akan melihatku atau tidak? Insya Allah. Semoga kebahagiaanmu dilindungi. Ibu tersayang. Di mana ayah? Saya berbicara dengannya di telepon, dia sedang dalam perjalanan, dia akan datang. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Saudaraku sayang. Kamu harus berpikir sekali lagi. Apa yang harus aku pikirkan? Kamu sebaiknya tidak melakukan pernikahan kedua. Sekarang Anda akan memberitahu saya apa yang harus saya lakukan, dan apa yang tidak boleh aku lakukan. Dengarkan aku. Apapun yang aku lakukan dengan izin ayah. Kamu tidak memerlukan izin ayah untuk itu. Kamu harus bertanya pada adik Benazir. Itu adalah ketidakadilan baginya. Hei, apakah kamu sudah gila? Ibu tersayang, kenapa kamu tidak menjelaskannya pada putrimu? Ibu juga tidak menjelaskannya padamu. Dan kamulah yang perlu memahaminya. Apa yang terjadi denganmu? Biarkan dia pergi. Ini sebabnya. Inilah mengapa saya tidak mendukung pendidikan perempuan. Mereka melupakan status mereka setelah belajar sedikit. Gadis-gadis tidak melupakan status mereka setelah belajar sedikit. Sebenarnya mereka mengetahui status mereka. Sekarang kamu telah kembali ke mansion. Anda akan segera melupakan apapun yang Anda pelajari. Salam Tuan. Apakah Molvi sudah datang? Tuan, Mali telah sampai di sana bersamanya. Lalu tunggu apa lagi? Tuan, kami menunggumu, kamu telah datang, sekarang ayo pergi. Datang. Atas nama Tuhan. Kamu telah datang, Zahir. Paman, di mana Bano? Ibunya sedang mempersiapkannya. Paman, waktu kita sangat sedikit. Telepon dia dengan cepat. Tuan muda pasti datang. Ayah, aku tidak mau pergi. Ayah, aku tidak mau pergi. Aku akan mati. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Buat ibu ngerti, aku gak mau pergi. Aku tidak akan pergi, ibu. Aku tidak akan pergi dari sini. Coba pahami masalah kita urusa Bano. Jika kita terus hidup, kita akan bersama lagi. Tapi jika kamu tetap di sini, Tuan muda akan membunuh kita. Silahkan pergi, silahkan pergi. Dan ada Zafri di kota juga. Dia akan datang menemuimu. Kamu jangan khawatir, tetapi sangat penting bagimu untuk pergi sekarang. Lihat, aku mohon padamu. Tolong anakku pergi sekarang. Aku tidak mau pergi, aku tidak akan pergi, ayah. Paman benar, Bano. Jika Anda tinggal di sini, risikonya bagi Anda semua. Saya berjanji kepadamu, jika akan membawamu kembali ketika situasinya lebih baik, tapi sekarang.
Semoga tetap dalam lindungan Tuhan. Bano adalah adikku, Paman. Perlindungannya. Ini tanggung jawab saya. Dimanapun dia berada, itu akan aman. Halo. Kamu datang ke sini tanpa memberitahuku. Apakah semuanya baik-baik saja? Ya maaf. Saya membuat kesalahan. Lain kali, aku akan bertanya padamu. Bukan begitu. Kamu tidak pernah datang tanpa memberitahuku sebelumnya. Aku hanya berpikir, apakah semua baik-baik saja? Ya, aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Aku sebenarnya berangkat ke rumah, tapi aku datang ke sana. Kamu terlihat khawatir. Apakah ada sesuatu? Jika ada, kamu bisa memberitahuku. Asyar, bukankah menurutmu jarak kita terlalu jauh? Saya tahu pekerjaan Anda seperti itu. Kamu butuh kesendirian. Tapi terkadang kamu tahu aku merasa sangat membutuhkanmu. Saya mau itu. Kita harus duduk bersama dan berbicara seperti dulu. Kamu duduk bersamaku. Kamu dengarkan aku dan ceritakan padaku tentang barang-barangmu. Sekarang setiap kali kami bertemu, kami tidak berbicara satu sama lain. Kami hanya punya argumen. Terkadang hatiku menginginkan itu. Sandarkan saja kepalaku di bahumu. Dan duduk berjam-jam. Saya bisa tetap diam. Kamu tetap bekerja. Dan aku terus menatapmu. Ketika aku memikirkannya dan tidak menemukanmu di sekitarku, lalu aku merasa sangat terluka. Tapi kamu tidak punya cukup waktu. Kalau begitu, kamu tidak punya waktu untuk dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa memberiku waktu? Anda tahu, kedengarannya aneh. Dengan mendengarkanmu semua ini, sebenarnya, rasanya aneh. Ya, kamu benar. Percakapan ini tidak cocok untukku. Karena menurut kamu, wanita sepertiku tidak punya hati. Aku juga tidak pernah terluka. Terima kasih telah menelepon saya untuk menanyakan kesehatan saya. Sekarang kamu telah bertanya padaku. Aku akan berpikir mungkin kamu peduli padaku.
Baiklah Molvi Sahab. Lakukan pernikahan kita. Hari ini adalah pernikahan kami. Kenapa kamu perlu duduk Molvi Sahab? Kamu bisa berdiri dan melakukan pernikahan kami. Pergi keluar dan dapatkan persetujuannya. Oke, Tuan. Hentikan Molvi Sahab. Molvi Sahab, pernahkah kamu melihat rumah pernikahan? Menurutmu kita sedang merayakannya di sini. Ada kesedihan dan kesedihan di mana-mana. Kamu bisa melihat, tidak ada perayaan atau pernikahan di rumah ini. Bano tidak ada di dalam, kamu boleh kembali. Keru. Omong kosong apa ini? Aku akan mengambil putrimu jika kamu tidak membiarkan aku menikahinya. Tapi rekan Sayen, kami adalah pekerja dan pelayanmu. Kami adalah pengikut Anda, kami duduk di kaki Anda. Kamu termasuk dalam kasta superior. Bagaimana kami bisa menghadapimu? Mohon berbaik hati kepada kami. Jangan kejam. Kejam? Kekejaman apa? Heru, tapi aku di sini untuk menghormatimu. Saya datang ke sini untuk menikahi putri Anda. Lihat, aku juga membawa Molvi. Sekarang cepatlah, panggil putrimu. Saya akan menikahinya. Dan membawanya bersamaku. Pergi telepon dia. Rekan Sayen, jika kamu ingin menunjukkan kekuatanmu, Anda harus menunjukkannya kepada rekan Anda. Kami adalah pengikut nenek moyangmu. Kami adalah hambamu dan hamba nenek moyangmu. Mohon maafkan kami dan bersikap baiklah kepada kami. Tolong. Saya pikir Anda tidak akan memahami saya seperti ini. Tidak apa-apa. Biarkan aku membawanya keluar, Bano. Bano. Bano tidak ada di dalam. Bano tidak ada di dalam. Keru. Di mana Bano? Dia tidak di sini. Dia telah pergi. Kamu tidak dapat menemukannya. Heru, beritahu aku di mana Bano. Kalau tidak, aku akan membakar rumahmu sekarang juga. Rekan Sayen, saya pikir Anda belum mendengarnya. Dia memberitahumu bahwa Urusa tidak ada di rumah ini sekarang. Dia telah pergi dari sini selamanya. Ayo Mali, pergi temukan dia. Sebarkan anak buahmu ke seluruh wilayah. Dia pasti ada di desa ini dan dengarkan aku baik-baik. Jika saya tidak menemukan Bano, aku tidak akan membiarkan kalian berdua hidup-hidup. Ya Tuan. Halo. Tuan telah memerintahkan, di stasiun kereta api, dan yang lainnya juga, sebarkan pasukanmu. Dan ya, memblokir jalan menuju kota, tidak meninggalkan area apapun. Tuan membutuhkan gadis itu malam ini. Menguasai, kami menyebarkan orang-orang kami kemana-mana. Kamu jangan khawatir, gadis itu tidak bisa pergi keluar desa ini. Kamu tinggal, biarkan aku datang. Ya.
Kamu ada di mana? Baiklah, kamu bisa mendekati kuil. Saya menunggu di sana. Ya, gadis itu bersamaku.